Ya, terima kasih masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selam. Iya, biasanya kita bikin narasumber atau tamu itu agak kentang ya Bang ya. Jadi tanggung gitu kan. Iya, Tapi nggak apa-apa lah. Ini Mas iya. Adi, segmen ini silahkan boleh. Mau mengkampanyekan atau mengendorse calon juga boleh. Saya ingin bertanya sebetulnya. Iya, gimana Bang? Ini Jokowi mengendorse RK, Ya. kemudian mengendorse Lutfi. Lutfi. Tapi kok tidak ke Medan? Untuk mengendorse menantunya. Sudah selesai di Medan. Apa yang terjadi? Ini Bang, supaya tidak terlampau kentara, orang tidak Dia lagi... mau ditutup-tutupi juga jelas sebetulnya. Ya minimal tidak terlampau kentara. Oh. Artinya secara perlahan jejak-jejak bahwa Pak Jokowi juga menyertakan keluarga intinya dalam politik itu mulai dikurangi. Tapi kalau Jokowi dukung RK, dukung Lutfi, ini kan nggak terlampau signifikan. Bahwa Jokowi sebenarnya punya intensi sedang dalam tanda kutip mengkader orang-orang tertentu di pilkada untuk dipersiapkan di masa yang akan datang. Kan itu yang kemudian sepertinya Jokowi sebagai makhluk politik mengkalkulasi bagaimana residu ketika pilpres yang terkait dengan politik dinasti dan seterusnya itu dikurangi. Atau jangan-jangan yang kedua, Apa yang sudah kedua? merasa menang Mbak. di Gitu, Medan. Jadi sumut udah selesai sebelum pencoblosan ya. Saya menduga kayak begitu. Iya, Saya sebenarnya menghindari untuk ngomong ini Pak. Tapi itu yang terjadi sepertinya. Iya. Mungkin karena di Sumut memang Sudah kelar, rivalitasnya tidak terlampau tensinya panas, secara elektabilitas mungkin sudah bisa dihitung kalah dan menangnya, maka wajar kalau kemudian Jokowi tidak ke Sumut ya. Makanya lebih banyak intent di Jakarta dan kemudian di Jawa Tengah. Ini apapun dua provinsi dan dua wilayah yang selalu disebut oleh publik sebagai duplikat politiknya Jokowi. Iya. Itu yang saya sebut di awal, kalah di Jawa Tengah, kalah di Jawa Barat, ini akan menurunkan grade Jokowi sebagai politisi dan presiden yang tak pernah kalah. Iya, dan kita kan bicara Jokowi. Dan kalau turun, apa yang akan terjadi? Nah, Ya ini kan soal pride dan prestise aja sih Bang. Ini soal bagaimana persepsi publik. Nyatanya Jokowi tak tangguh-tangguh amat. tapi kalau tak tangguh-tangguh amat berarti dalam 5 tahun ke depan akan lemdak dong. Artinya kalau Jokowi menang di Jawa Tengah, menang di Jakarta, orang akan bilang ternyata memang Jokowi itu luar biasa rekornya. Kan Nah, itu apa jelas cerita. maknanya kalau ternyata seperti itu? Kan ini pembuktian diri Bang. Jadi politisi itu kan... Recognition. Ya pertama rekognisi, yang kedua memang politisi di kita secara umum selalu ada pembuktian. Kalau sudah jadi presiden, recognition macam apa lagi yang diperlukan? Kalau saya sebagai orang Madura ya kalau jadi presiden itu selesai lah, ya kan? Iya. Ya ke sawah, ya kan? Itu betul. Kemudian dia pelihara hewan, udah menikmati hidup. Tapi menariknya Mas Adi, kalau itu terjadi ya Bang Don ya, siapa yang merasa terancam ketika sosok Jokowi yang tidak punya kendaraan politik, kemudian masih memiliki tanda petik taji? Ya sebenarnya tidak ada yang terancam, karena bagi saya ini adalah semacam batu bata politik ya, baik PDIP ataupun Jokowi, untuk menyusun bagaimana pertarungan politik di 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Jokowi kalah di 2 provinsi ini, ya tentu orang menganggap Jokowi sudah nggak punya mainan lagi. Satu-satunya mainan politiknya hanya pada wakil presiden. Dan resistensinya jauh lebih besar, Pak. Ini menyangkut anak, ini bukan menyangkut apa lagi, ini soal bagaimana politik itu diwariskan kepada kekuasaan politik the next ya, kepada wapres, kan itu. Tapi kalau kemudian ke depan ada peluang orang seperti RK, kemudian seperti Lutfi, jadi gubernur, dan kemudian ini moncer kinerja politiknya, Jokowi juga akan ingin sebut, ini adalah orang-orangnya Jokowi. Iya, pertanyaannya adalah berjuang untuk orang-orang Jokowi atau ultimate-nya itu adalah untuk anaknya? Saya kira tidak sesederhana itu. Kalau berjuang hanya untuk anaknya, bagi saya mestinya Jokowi menjadi bagian dari partai politik tertentu. Karena tiket untuk maju itu adalah bagaimana seorang presiden dan wakil presiden diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Gubernur nggak punya veto player, Bang. Nggak punya tiket dan nggak bisa tanda tangan untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden Mungkin tertentu. sambil gedein PSI selama 5 tahun ke depan? Ya PSI kan non-parlemen, belum bisa mengusung salah satu presiden. Investasi untuk 5 tahun ke depan. Nah itu yang kemudian sepertinya Jokowi ini justru setelah tak jadi presiden sangat kelihatan agresivitas politiknya. Jadi menunjukkan sebagai orang yang masih punya kekuatan, punya pengaruh, punya magnet, itu yang sering saya lihat kenapa Jokowi aktif di pilkada, kemudian juga sepertinya juga ingin membesarkan PSI, dan ini yang kemudian saya sebutkan, Jokowi sedang menghitung bahwa suasana politik di 5 tahun yang akan datang itu tidak bisa diprediksi, termasuk soal bulan madunya dengan Prabowo Subianto. Sebetulnya kalau soal agresivitas, menurut saya Mas,
kan sebetulnya tetap agresif. Bedanya ketika jadi presiden kan nggak perlu agresif amat, tapi dia punya kekuasaan. Iya, otoritasnya Kalau jelas. sekarang otoritas sudah tidak ada, Tidak ada. otomatis harus jalan seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya kira Jokowi kan dulu misalnya diprediksi akan menjadi bagian dari partai politik Iya, tertentu. iya, Sebut iya. saja Golkar sebelum lengser dari presiden. Ini tentu untuk memberikan balance kekuatan politik di internal koalisi pemerintah kan. Tapi Jokowi sebenarnya tidak begitu-begitu amat ditebak oleh publik. Nah, itu yang di awal tadi. Kadang Jokowi ini kelihatan mau lurus tiba-tiba ngesen ke kanan gitu loh, Bang. Mungkin satu pesan utamanya Pak Jokowi itu Bang Don, bahwa sekarang saya bukan petugas partai. Ya salah satunya itu. Yang kedua yang paling penting bagi Jokowi itu adalah bahwa Jokowi itu bisa berpolitik tanpa PDIP. Itu yang saya kira bahwa dalam sisa waktu kurang lebih sekitar 8 hari, 7 hari ke depan, Jokowi ini pasti akan maksimal di 2 provinsi ini. Itu yang saya sebut. Jokowi juga tidak mau kelihatan kehilangan muka. Karena apapun kalau Jakarta kalah, kemudian Jawa Tengah kalah, waduh Jokowi itu akan ditipek Bang. Nggak ada apa-apanya tanpa Selesai ya. PDIP. Sekali lagi begini Mas, kita kembali ke Pilpres 2024. Kan beda ya, endorsement tanpa bansos dan endorsement dengan bansos. Betul, betul. Kan itu yang saya ingin katakan bahwa ini ada gradasi success rate-nya. Gitu kira-kira. Nah, Gimana? itulah yang saya sebutkan. Apakah endorsement Jokowi seperti omongan, kemudian juga ikut belusukan, itu akan sekuat dulu Ya. ketika Jokowi itu dinilai cukup kuat bantuan sosialnya. Nah, kalau tak ada lagi instrumen yang kemudian membuat orang puas sama Jokowi, satu-satunya cara memang Jokowi turun dengan masyarakat seperti yang dulu suka belusukan, ingin menunjukkan memang Jokowi sekalipun tak jadi presiden itu tetap dekat dengan rakyat. Itu modal politiknya. Karena saat ini instrumen kekuasaan, kemudian akses terhadap kekuasaan udah gak dimiliki lagi. Coba lebih teliti gitu. Bagaimana euforia Euforianya sebelum beda. dan setelah Pilpres. Hmm. Masih presiden. Tapi itu ada perbedaan euforia. Itu sama seperti ketika kita bicara tentang Pak Prabowo. Beda euforia publik sebelum dan Dan setelah dia setelah. jadi presiden. Saya melihat tentu orang berfoto-foto biasa aja. Masih, tetap, Karena iya. presiden atau mantan presiden itu normal Iya, aja. iya. Gitu. Tetapi saya kan ikutin Pak Jokowi itu sejak masuk di DKI. Jadi kita tahu. 2012 dong. Iya 2012. Jadi kalau kita interview beliau di Pasar Baru. Iya, iya. Di Pasar Baru misalnya. Itu banyak sekali orang yang datang. Tetapi menurut cerita timnya. Udah kalau orang datang di radius setengah kilometer Jokowi sudah ada. Timnya itu sudah hore, say hello. Akan ada Jokowi, akan ada Jokowi. Kemudian pas di Iya. titik itu orang kumpul. Oh, ada Iya, pengkondisian. Iya. Itu menurut cerita timnya. Nah, pengkondisian atau apapun, Mas Adi, pertanyaannya jangan-jangan Pak Jokowi juga terjebak dalam suasana seperti itu dan menganggap itu masih berlanjut sampai sekarang Ya, dan itu merasa masih pertanyaannya. punya taji gitu loh. Nah, itu yang saya kira memang harus diuji nanti di pilkada, terutama Jakarta dan Jawa Tengah. Tapi ingat, jangan lihat Jokowi itu hanya sebatas Jokowi yang mantan presiden. Ya. Ada wakil presiden di situ, Pak. Oleh karena itu, terlepas dari angka-angka survei yang saat ini sedang turun naik, up and down, di Jawa Tengah dan di Jakarta, saya selalu mengatakan, kerja sampai akhir, kerja sampai ujung, akan menjadi penentu segala-galanya. Sampai di menit terakhir. Kalau saya punya data, ada kecenderungan di Jawa Tengah ataupun di Jakarta, banyak yang masih ingin memutuskan pilihan politiknya 2 hari sebelum pencoblosan Jadi swing dan voters masih sehari besar. sehari sebelum pencoblosan. Itu menjadi kunci betapa per hari ini siapapun kandidat yang merasa kuat di atas angin akan menang. Jangan buru-buru. Pemilih Oke. Jakarta dan Jawa Tengah itu bisa berubah dalam seketika. Nah, terus pengaruhnya debat terakhir, khususnya Jakarta dan Jawa Tengah, seperti apa? Ya kalau kita melihat kecenderungan rata-rata ya secara umum, debat itu kan sebenarnya tidak ditonton oleh 100% warga di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Anggaplah diskon 50%. Di antara 50% yang nonton itu kurang lebih sekitar 30%-nya sangat mungkin akan terpengaruh dari debat kandidat itu. Tapi separuhnya lagi adalah mereka yang sebenarnya sudah terkonsolidasi. Iya, Jadi yang iya. nonton debat itu adalah untuk nyenengin dirinya karena jagoannya tampil maksimal dan untuk melihat sejauh mana para paslon lawan itu selip tang dan akan diserang. Iya. Selebihnya ya mungkin mengubah ataupun tidak. Tapi bagi mereka yang mengubah pilihan politiknya setelah nonton debat kandidat tidak cukup hanya dengan melihat debat kandidat. Mereka berharap ada paslon dan tim sukses yang datang berdiskusi, menyapa langsung, door to door campaign,
menyelami ke dalam hati mereka, kesulitan yang dihadapi, termasuk kira-kira apa solusi yang ditawarkan. Itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang Serangan lain. Fajar udah nggak efektif ya? Jangan tanya, Pak. Hampir semua pemilih di Indonesia termasuk Jakarta, pemilihnya masih ada yang matre juga. Semua diterima. Jadi jangan bayangkan Jakarta itu cuman Sudirman sama Oh, Tamrin. Jadi Jakarta ini bukan cuman Jakarta Selatan yang ngomongnya campur-campur. Jakarta Selatan itu pinggir-pinggirnya luar biasa. Banyak, Yang iya. saya kira logistik itu menjadi penting. Itulah yang saya menjadi ironi dalam demokrasi kita. Per hari ini Jakarta saja preferensi orang yang misalnya memilih calon karena logistik, misalnya seperti politik uang, seperti sembako, kerudung, beras dan seterusnya itu masih cukup Kita tinggi. bisa bicara setelah ini. Habis ini aja, habis ini ya. Oh, Itu ini yang spesial. terakhir ini.